Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Anisyari dengan NIM 2002211. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep kepemimpinan pendidikan. Materi pertama yang akan saya jelaskan tentang pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang untuk kelompok agar menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya suatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan ini adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian sebuah tujuan. Kepemimpinan dalam organisasi berarti penggunaan kekuasaan dan pembuatan keputusan-keputusan. Kepemimpinan ini adalah individu dalam kelompok yang memberikan tugas, pengaruh, dan pengorganisasian yang relevan dengan kegiatan-kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok. Nah, selanjutnya materi kedua yaitu fungsi dari kepemimpinan pendidikan. Fungsi yang pertama yaitu pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, pemimpin dapat membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan sebuah tujuan. Dan yang ketiga itu pemimpin ini membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dan menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan efisien. Dan yang keempat itu pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Dan yang terakhir itu pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Nah, materi yang dapat saya tambahkan itu dari artikel yang saya dapat itu saya tambahkan sedikit materi tentang tipe kepemimpinan pendidikan. Tipe yang pertama yaitu otoriter, di mana otoriter ini dalam kepemimpinan pemimpin ini bertindak sebagai direktur terhadap anggota kelompok. Dan yang kedua itu tipe laisis. Laisis ini yaitu pemimpin tidak memberikan kepemimpinan, melainkan memberikan bahwasannya berbuat sehendaknya keberhasilan itu lembaga ditentukan atas kesadaran dan dedikasi anggota kelompok, struktur organisasi yang kabur atau segala kegiatan yang dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pemimpin. Dan yang ketiga itu tipe demokratis. Tipe ini yaitu kepemimpinannya bukan sebagai direktur, tapi di tengah-tengahnya anggota kelompoknya itu pemimpin ini berusaha menstimulasi anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Pemimpin ini selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan anggotanya. Dan yang terakhir itu tipe pseudo atau disebut dengan demokratis, di mana pemimpin ini hanya tampak saja demokratis namun sebenarnya bersikap otokratis. Nah, selanjutnya itu syarat-syarat kepemimpinan pendidikan. Yang pertama itu syaratnya rendah hati dan sederhana. Dan yang kedua itu bersikap suka menolong. Yang ketiga sabar dan memiliki kestabilan emosi. Dan yang keempat percaya kepada diri sendiri. Yang kelima itu jujur, adil, dan dapat dipercaya. Dan yang keenam itu keahlian dalam jabatan. Dan yang terakhir itu keterampilan dalam memimpin. Materi selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagaimana keterampilan yang harus dimiliki oleh sebuah pemimpin. Nah, pemimpin ini harus menguasai cara-cara kepemimpinan, memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Untuk itu harus memiliki kemampuan bagaimana cara menyusun rencana bersama, mengajak untuk berpartisipasi dan membantu kepada anggota kelompok dan memupuk moral kelompok bersama-sama. Membuat keputusan pemimpin tidak hanya tahu tetapi harus dapat melaksanakannya. Keterampilan yang harus dimiliki pemimpin ini yang pertama itu keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani ini merupakan hubungan antara manusia. Ada dua jenis hubungan. Yang pertama itu hubungan karena tugas resmi. Yang kedua itu hubungan kekeluargaan. Dan yang ketiga itu hubungan keterampilan dalam proses kelompok. Maksud utamanya adalah
memotivasi anggota kelompok sehingga dapat mengefektifkan potensi memimpin sebagai penegak dan pendamai dan bukan menjadi hakim. Dan yang kedua itu keterampilan dalam proses administrasi personil. Kegiatan ini mencakup segala usaha yang menggunakan keahlian yang dimiliki petugas secara efektif. Kegiatannya meliputi seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, bimbingan, dan pengembangan serta kesejahteraan. Yang ketiga itu keterampilan dalam menilai. Keterampilan dalam menilai adalah usaha untuk mengetahui sejauh mana tujuan sudah tercapai. Teknik dan prosedur evaluasi ini dapat menentukan tujuan penilaian, menempatkan norma, ukuran yang dapat dinilai dan mengumpulkan data-data, menyimpulkan hasil penilaian. Dan materi selanjutnya yaitu pendekatan tentang teori munculnya pemimpin. Teori pertama, seseorang akan menjadi pemimpin karena ia memang dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Hanya orang yang memiliki kemampuan dan bakatlah yang bisa menjadi pemimpin sehingga muncullah istilah leaders are born not will. Teori ini disebut juga sebagai teori genetis. Yang kedua itu teori kedua yaitu seseorang akan menjadi pemimpin kalau lingkungannya, waktu, atau keadaan memungkinkan dia menjadi pemimpin. Nah, seseorang ini dapat menjadi pemimpin bila diberi kesempatan dan pembinaan meskipun tidak memiliki bakat atau pembawaannya. Dan teori yang ketiga merupakan gabungan antara teori pertama dan teori kedua untuk menjadi pemimpin penuh bakat dan disertai pembinaan bakat tersebut. Dan yang terakhir itu teori keempat. Setiap orang bisa menjadi pemimpin asalkan kemampuannya diperlukan pada kondisi tersebut. Teori ini disebut dengan teori situasi. Materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu 3 keterampilan skill yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu human relation skill, kemampuan hubungan dengan bawaan. Yang kedua itu kemampuan menerapkan ilmunya ke dalam pelaksanaan. Dan yang ketiga itu kemampuan dalam melihat suatu secara keseluruhan yang kemudian dapat merumuskan seperti dalam pengambilan keputusan, membentuk kebijakan, dan lain sebagainya. Kemampuan ini juga disebut dengan managerial skill. Dan yang kedua yaitu pendekatan skill, pendekatan sifat. Pendekatan yang didasari asumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah penting bagi kesuksesan pemimpin. Yang ketiga yaitu pendekatan keperilakuan. Pendekatan yang memandang kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan sifat-sifatnya. Studi ini melihat dan mengidentifikasi perilaku yang khas dari pemimpin dalam kegiatan dalam mempengaruhi anggota-anggota kelompok. Pendekatan ini menitik beratkan pandangan pada 2 aspek perilaku kepemimpinan. Yang pertama itu fungsi kepemimpin dan yang kedua itu gaya-gaya kepemimpinan. Nah, gaya-gaya kepemimpinan ini dapat dikategorikan sebagai gaya yang berorientasi pada tugas dan gaya yang berorientasi dengan bawahannya. Teori-teori yang termasuk dalam pendekatan keperilakuan ini antara lain yang pertama yaitu studi kepemimpinan Ohio State University. Studi ini dilakukan di Ohio State University oleh Hemphill dan Holmes dan kemudian dilanjutkan oleh Halpin dan Wiener. Studi ini melibatkan kepemimpinan itu atas 2 dimensi perilaku kepemimpinan. Yang pertama itu struktur tugas, merupakan cara pemimpin melukiskan hubungan dengan bawahannya dalam usaha menentukan pola organisasi saluran komunikasi dan metode atau prosedur yang dipakai dalam organisasi. Yang kedua itu tegang rasa, merupakan perilaku yang saling menghargai persahabatan antara pemimpin dengan bawahannya. Dan yang kedua itu teori kepemimpinan managerial grid. Nah, managerial grid ini teori ini dikemukakan oleh Robert K. Black dan Jen S. Moulton yang membedakan 2 dimensi dalam kepemimpinan. Yang pertama itu menekankan pada hubungan antara individu. Yang kedua itu menekankan pada produksi. Terdapat 5 gaya kepemimpinan yang merupakan kombinasi
dari kedua gaya kepemimpinan di atas, antara lain itu gaya kepemimpinan improvisation, yang kedua itu gaya kepemimpinan Chaudhry Club, dan yang ketiga itu gaya kepemimpinan tim. Ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama itu Telling. Telling ini yaitu perilaku pemimpin dengan tugas tinggi dan hubungan rendah. Dan yang kedua itu Selling, perilaku kepemimpinan dengan tugas tinggi dan hubungan tinggi. Yang ketiga itu Participasi, perilaku kepemimpinan dengan tugas rendah dan hubungan tinggi. Dan yang terakhir itu Deleting, itu perilaku kepemimpinan dengan rendah tinggi dan hubungan rendah. Materi yang terakhir yang selanjutnya itu pemimpin pendidikan. Yang disebut sebagai pemimpin pendidikan adalah orang yang memiliki kelebihan untuk mempengaruhi, mengajak, mendorong, membimbing, menggerakkan, dan mengkoordinasikan staf pendidikan lainnya ke arah peningkatan mutu pendidikan. Pemimpin resmi dimiliki oleh orang yang menduduki posisi struktur kependidikan. Pemimpin tidak resmi bisa dimiliki oleh setiap orang yang memberikan arahan kepada perbaikan pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu model-model kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama itu kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner ini didasarkan pada tuntutan perubahan zaman yang menuntut perkembangan secara intensif peran pendidikan dalam terciptanya sumber daya manusia yang handal. Untuk menjadi pemimpin yang visioner ini, maka seseorang harus memahami konsep visi. Yang kedua itu memahami karakteristik dan unsur visi dan karakter visi, antara lain yang pertama itu dapat memperjelas arah dan tujuan mudah dimengerti dan diartikulasi. Yang kedua itu mencerminkan cita-cita yang tinggi dan menetapkan standar of action. Yang ketiga itu menumbuhkan inspirasi, semangat, kegairahan, dan komitmen, menciptakan makna bagi anggota organisasi, dan yang terakhir itu merefleksikan keunikan atau keistimewaan organisasi tersebut. Selanjutnya itu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional ini dibangun menjadi dua kata. Yang pertama itu kepemimpinan leadership. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, mempengaruhi orang lainnya untuk mencakup sebuah tujuan. Yang kedua itu transformasional, mengubah sesuatu menjadi bentuk lainnya yang berbeda. Pemimpinan transformasional ini diukur dalam hubungan dengan efek pemimpin tersebut terhadap para pengikutnya. Formulasi dari teori kepemimpinan transformasional ini antara lain, yang pertama itu karisma, yang kedua itu stimulasi intelektual, dan yang terakhir itu perhatian yang individual. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi kepemimpinan transformasional. Dalam organisasi instansi pendidikan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu mengacu pada nilai-nilai agama yang ada dalam organisasi, instansi, atau bahkan suatu negara. Yang kedua itu disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem organisasi dan instansi tersebut. Yang ketiga itu mengali budaya yang ada dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir itu karena sistem pendidikan merupakan suatu subsistem, maka harus memperhatikan sistem yang lebih besar yang ada di atasnya seperti sistem suatu negara. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini referensi yang saya ambil pada materi ini yaitu video dari dosen pembimbing mata kuliah administrasi, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD, serta artikel dari Putri Asyifa dari Universitas Negeri Padang. Artikel yang berjudul yaitu Kepemimpinan Pendidikan. Baiklah, sekian, terima kasih.